Assalamualaikum sahabat perjalanan makna. Jumpa kembali dengan channel kami, Mas Putra Ramadan 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perjalanan makna, jumpa lagi dengan kami, channel YouTube Perjalanan Makna Mas Putra Ramadan 88, yang membahas banyak sisi lain tentang makam-makam aulia sholihin yang belum pernah dibahas di channel-channel yang lain, yang mungkin belum pernah Anda ketahui. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas sebuah fenomena yang tak lazim, fenomena yang cukup mengejutkan di dunia perziarahan. Sebagaimana kita ketahui, dunia perziarahan identik dengan dunia yang penuh dengan sisi religiusitas, sisi keagamaan yang tinggi, di mana kita berdoa, membaca tahlil, membaca Al-Quran, membaca zikir dan ayat Asmaul Husna untuk memohon keridhaan Allah. Tetapi ada kejadian yang unik dan mungkin membuat Anda menggelengkan kepala, karena mungkin merasa ini tak masuk akal. Sahabat perjalanan makna, akhir-akhir ini ada beberapa makam aulia sholihin yang dikotori oleh niat buruk beberapa gelintir manusia. Mereka melakukan ritual-ritual sesat di makam-makam keramat untuk memenuhi hajat-hajat mereka, untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka, tanpa sekalipun melihat, tanpa sekalipun memperhatikan bahwa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan agama. Lalu, ritual sesat apa saja itu? Sahabat perjalanan makna, mungkin Anda sudah banyak mendengar kisah-kisah tentang Gunung Kemukus, di mana di makam aulia itu terdapat sebuah ritual yang sangat aneh, ritual seks bebas untuk memperoleh harta kekayaan secara gaib. Ada juga di Jepuri, Parangkusumo, pantai Parangkusumo, Yogyakarta, di mana pada hari-hari tertentu banyak dilakukan ritual-ritual persetubuhan secara terlarang untuk mencari harta secara gaib. Dan yang lebih mengerikan, akhir-akhir ini ritual-ritual sesat seperti itu juga dilakukan di makam-makam para aulia. Kalau Anda berkunjung ke makam Tembayap, Sunan Pandanaran, mungkin Anda sudah sering mendengar bahwa di makam tersebut ada jalur nganan dan jalur ngiwo. Jalur nganan artinya berziarah sesuai dengan aturan agama, di mana kita memohon kepada Allah dengan wasilah orang-orang suci, para aulia sholihin, agar hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat dikabulkan oleh Allah. Tetapi ada juga jalur lain yang disebut jalur ngiwo. Jalur ngiwo adalah cara sesat untuk mewujudkan sesuatu dengan cara melakukan ritual-ritual sesat di makam-makam keramat para aulia. Kali ini kita akan membahas sebuah ritual sesat yang pernah saya pergoki dengan mata kepala saya sendiri, dilakukan oleh seseorang di makam keramat Syekh Jamaluddin Al-Kubro atau Syekh Jumatil Kubro, leluhur para wali songo yang berada di Troloyo, Mojokerto. Bila kita memasuki areal makam Troloyo, tepat berada di sebelah pintu masuk, begitu kita menginjakkan kaki di areal kompleks pemakaman, menoleh ke arah kanan, kita akan menemukan 9 makam yang dijungkup menjadi satu. Dan ada tulisannya Petilasan Wali Songo. Disinilah, dengan mata kepala saya sendiri, saya menemukan ada sepasang manusia melakukan ritual sesat.
Pada satu malam, kami mengantarkan jamaah-jamaah kami yang memiliki rutinan berkunjung ke makam-makam aulia. Tak terkecuali makam Syekh Jamaluddin Al-Kubro atau Syekh Jumatil Kubro. Tiba-tiba ada perasaan ingin mengunjungi 9 makam keramat ini. Kami pun kemudian mengunjungi 9 makam keramat ini. Tepat di ujung makam, kami menemukan fenomena yang tak biasa. Ada sepasang manusia yang sedang bercinta. Wow, mengerikan. Bagi kami, ini adalah hal yang aneh. Tentu tidak mungkin para peziarah yang sedang menjalani ziarah Wali Songo misalnya tiba-tiba berhasrat kepada istrinya dan melampiaskan di tengah pemakaman. Yang jelas, praktek ini adalah praktek-praktek ritual-ritual sesat untuk mencari pesugihan, untuk mencari kekayaan dengan cara gaib. Melakukan hubungan badan atau hubungan seksual di makam adalah bagian dari ajaran Tantra, di mana melakukan persetubuhan di setra adalah bagian dari upacara mereka. Upacara Tantra sendiri adalah upacara yang digunakan untuk membangkitkan kekuatan-kekuatan gaib, untuk bersekutu dengan makhluk-makhluk halus, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Semisal untuk membunuh orang secara gaib atau nyantet, atau membuat orang lain jatuh cinta atau pelet, serta mencari uang dan kekayaan secara gaib atau ngepet. Di tempat inilah kami pernah menemukan dengan mata kepala kami sendiri kejadian itu berlangsung. Sungguh sangat mengerikan, dan tentu ini adalah warning bagi para pengelola makam untuk senantiasa memperhatikan makam dan memberi penerangan yang cukup pada bagian-bagian makam. Jangan sampai suasana yang gelap dimanfaatkan oleh mereka yang ingin melakukan hal-hal sesat dan tidak bertanggung jawab. Seperti kita ketahui, di areal makam ini tidak ditemukan satu lampu pun. Ada satu lampu tersebut berada di tempat yang agak jauh dan tertutup pagar sehingga tidak menembus bagian dalam makam. Tentu ini akan membuat orang-orang yang berniat buruk melakukan ritual-ritual sesat di makam menjadi leluasa melakukan perbuatannya tanpa ada yang mengawasi. Sahabat perjalanan makna, jika Anda mengunjungi makam Troloyo, mohon dengan sangat kunjungilah kompleks petilasan Wali Songo ini. Pastikan bahwa tidak ada sesuatu hal buruk di tempat ini, karena kami pernah berziarah ke tempat ini bersama jamaah-jamaah kami dan menemukan sepasang manusia sedang bercinta di ujung makam. Tentu bukan hal yang lazim bagi kita semua. Tentu ada hal yang lain. Setidaknya kalau mereka bukan orang yang mengalami gangguan psikologi percintaan seperti eksibisionis yang suka memamerkan hubungan percintaan mereka adalah penganut-penganut ilmu sesat yang hendak melakukan sesuatu di tempat ini. Awasi terus makam-makam aulia kita. Pantau terus makam-makam aulia kita. Kita jauhkan dari pengotor-pengotor, dari mereka-mereka yang berniat buruk, mereka-mereka yang melakukan hal-hal sesat di makam-makam keramat dan menodai kemuliaan para aulia kita. Sampai jumpa di perjalanan makna yang lain. Kita akan membahas sisi-sisi yang lain di makam aulia yang belum pernah dibahas di channel YouTube yang lain. Sampai jumpa.